Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom, Horas, dan selamat pagi. Seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, tak kala kita telah selesai mengerjakan suatu pekerjaan dengan susah payah, muncul keraguan akan apa yang telah kita kerjakan itu. Apakah kita telah melakukan yang terbaik atau sempurna? Dari keraguan ini maka akan muncul kegelisahan. Dan kegelisahan itu akan kembali merenggut tenaga dan pikiran kita, serta memunculkan berbagai dugaan. Hal ini menunjuk bahwa kita memiliki keterbatasan dalam melakukan sesuatu. Kegelisahan yang berlebihan akan membawa kita pada ketakutan dan ketidaknyamanan di dalam menjalani kehidupan ini. Sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2020 bertemakan kasih setia Allah yang menyelesaikan. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 138 ayat yang ke-8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Atau dalam bahasa Batak dikatakan, Sai paujungon ni Jahuba do mangodihon ahu. Ale Jahuba rodi saliling-liling na do asini roham. Unang tadikon jadi-jadian nih tanganmu. Bapak Ibu yang terkasih, dalam satu minggu yang telah kita lalui dengan berbagai macam aktivitas kehidupan kita, tentu semuanya itu tidak lepas dari berbagai pergumulan yang ditimbulkannya. Ada saja pekerjaan kita yang semakin menambah pergumulan kita. Ada pekerjaan yang tidak selesai membuat kita khawatir. Ada pekerjaan yang sepertinya selesai, tetapi pikiran kita hingga saat ini masih kepada pekerjaan itu. Kita ragu akan apa yang telah kita lakukan. Jadi pada dasarnya hari-hari yang kita lalui semakin menambah saja pergumulan kita. Dalam menghadapi semua pergumulan yang selalu bertambah ini, ada dua hal yang hendak kita pahami, yakni angkat tangan dan turun tangan. Setiap orang percaya dipanggil untuk tidak mengandalkan dirinya, kemampuannya, atau apapun yang ada di dalam dirinya. Dalam arti orang percaya harus angkat tangan atas persoalan hidupnya dan menyerahkannya kepada Tuhan Allah. Maka dengan demikian Allah akan turun tangan dengan kasih setianya untuk menyelesaikan segala perkara dalam kehidupan orang yang mau menyerahkan atau meletakkan segala perkaranya di hadapan Tuhan, sehingga dia mampu bersuka cita dan kuat menghadapinya. Daud mengalami banyak sekali persoalan hidup, dan di setiap langkah hidupnya dia melihat bagaimana Tuhan menolongnya, menghibur, melindungi, dan membela perkaranya. Sampai pada akhirnya Tuhan jugalah yang menyelesaikan setiap persoalan hidup Daud. Mazmur 138 merupakan nyanyian syukur dan kesaksian atas kasih setia Tuhan yang disaksikan maupun dialami sendiri oleh pemazmur. Diawali dengan ungkapan syukur yang sangat mendalam. Pemazmur melukiskan betapa ia begitu bersyukur kepada Tuhan yang demikian peduli kepadanya. Pemazmur begitu terpesona akan kebesaran Tuhan yang dinyatakan di hadapan para raja dan kepedulian Tuhan kepada setiap orang, terlebih bagi dirinya. Dalam kasih setianya Tuhan telah menjadi penolong dan penyelamat yang ajaib baginya. Tuhanlah yang memegang kendali atas segala perjalanan hidupnya, dan Tuhanlah yang menyelesaikan segala perkara yang dihadapi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita menginginkan agar semua hal dapat kita perkirakan dan kita kendalikan. Padahal di dalam kenyataannya yang kita hadapi,
Terlalu banyak hal yang sesungguhnya berada di luar kuasa kita, di mana kita bisa gagal, bisa lelah, kita bisa hidup dengan kekhawatiran setiap saat. Tetapi hal yang berbeda akan kita alami jika kita mau melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Ketika beban kita begitu berat sampai akhirnya membuat kita tidak kuat lagi, maka ingatlah Mazmur 138 ayat 8 ini, bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Mari coba kita hitung ada berapa banyak persoalan hidup yang telah Tuhan selesaikan bagi kita. Saat kita sakit, Tuhan sembuhkan. Saat hati kita terluka atau kecewa dan tidak berdaya, Tuhan pulihkan. Saat kehidupan kita kekurangan, Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Banyak hal pergumulan kita yang telah diselesaikan Tuhan, tak kala kita serahkan kepadanya. Dia turun tangan dengan kasih setianya. Untuk itu tetaplah beriman. Percaya janji Tuhan selalu ditepatinya. Karena di dalam iman dan pengharapanlah akan membuat seseorang saat susah akan mampu untuk bersyukur. Kini dimanapun kita berada, pasti ada saja yang menjadi pergumulan kita. Untuk itu serahkanlah kepada Tuhan Allah, maka Dia akan menyelesaikannya dengan kasih setianya, sehingga kita mampu bersuka cita dan bersyukur. Selamat berakhir pekan dan melakukan aktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang telah banyak menyelesaikan perkara di dalam kehidupan kami dan melingkupi kami, kiranya Tuhan menyertai kami ke depannya di dalam kehidupan kami untuk semakin berserah kepada Tuhan dalam setiap perkara-perkara dalam kehidupan kami. Lingkupi kami Tuhan, keluarga kami, anak-anak kami, juga segala pekerjaan kami. Kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi kami semuanya. Berkati jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Engkaulah yang menjamah dan menopangkan tangan-Mu yang kudus menjadi kesembuhan bagi mereka. Berkati negara kami, berikan hikmat kepada pemimpin negara kami di dalam segala kebijaksanaannya. Berkati gereja-Mu, kiranya Tuhan memakainya menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin.